Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5, kelas TI 22K, ingin mempresentasikan proyek akhir Big Data yang kami buat dengan judul Analisis Sebaran Pekerja Migran Indonesia dan Agen Pengerah di Kabupaten Cirebon tahun 2024. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada Adi Bahtiar, yang kedua Disa Salwa Aurelia, yaitu saya sendiri, yang ketiga ada Mas Jayana, yang keempat ada Mbak Sri Mayani Widyaningsih. Pertama-tama, dalam proyek ini saya akan menjelaskan latar belakang yang telah kami analisis, yaitu proyek ini dilatar belakangi oleh fenomena migrasi tenaga kerja di Kabupaten Cirebon yang cukup tinggi. Dengan menggunakan pendekatan Big Data sederhana, kami ingin menganalisis jumlah PMI dan agen penggerak di setiap kecamatan, serta melihat hubungan antara jumlah desa dengan jumlah PMI. Harapannya, analisis ini bisa menjadi masukan untuk Dinas Tenaga Kerja dan pemerintah daerah desa. Yang kedua adalah landasan teori yang dibahas. Landasan teori ini mencangkup beberapa faktor. Yang pertama ada Big Data dan pemerintahan. Big Data digunakan oleh pemerintah daerah untuk 1. Analisis populasi dan migrasi, 2. Perencanaan pembangunan, 3. Manajemen ketenaga kerjaan. Dengan volume data yang besar dari banyak desa, penggunaan Python dan tools visualisasi sangat membantu proses analitik. Yang kedua ada pekerja migran Indonesia atau PMI. PMI adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri secara legal. Pengiriman dilakukan melalui agen yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja atau BP2MI. Faktor-faktor pendorong utama pengirim PMI yaitu 1. Keterbatasan lapangan kerja lokal, 2. Tingginya permintaan kerja di sektor informal luar negeri, dan ketiga, peran agen atau calo dalam rekrutmen. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Sri Mayani. Selanjutnya yaitu visualisasi data. Visualisasi data adalah penyajian data dalam bentuk grafik untuk memudahkan interpretasi. Contohnya, yang pertama adalah bar chart, yaitu jumlah PMI per kecamatan. Yang kedua adalah pie chart, yaitu proporsi agen pengerah. Dan yang terakhir adalah scatter plot, adalah korelasi jumlah desa dengan jumlah PMI. Selanjutnya, landasan teori yang keempat adalah Google Colab dan Python. Google Colab adalah platform gratis berbasis cloud yang mendukung bahasa Python. Keuntungannya yaitu yang pertama, tidak perlu instalasi lokal. Yang kedua, kolaboratif dalam tim. Dan yang terakhir adalah mendukung banyak library analisis dan visualisasi, diantaranya itu Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Kemudian, pembahasan hasil penelitian. Yang pertama adalah import dataset. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengimport dataset terlebih dahulu ke dalam program atau sistem untuk dianalisis atau diproses. Pada proyek yang kami buat, kami mengambil data dari web resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Mas Adi Bahtiar. Selanjutnya yaitu saya sebelumnya akan menjelaskan yang tadi dibahas oleh Lydia. Yang pertama, kami menggunakan beberapa library di Python, contohnya yaitu Pandas untuk mengolah data tabular, Seaborn, dan Matplotlib untuk membuat grafik dan visualisasi data. Selanjutnya kami membaca dataset yang sudah kami siapkan dalam format CSV, itu fungsi read CSV digunakan untuk memuat data ke dalam Python sebagai tabel, fungsi head,
digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Contohnya seperti data grafik pada gambar presentasi tersebut setelah diimport akan menghasilkan sebagai berikut gambarnya. Selanjutnya, pembahasan hasil penelitian selanjutnya yaitu visualisasi PMI per kecamatan. Setelah itu, hal yang dilakukan kami yaitu memvisualisasikan data PMI per kecamatan berdasarkan data yang sudah kami import sebelumnya. Kode ini digunakan untuk membuat grafik batang. Di sini kami memvisualisasikan jumlah pekerja migran per kecamatan menggunakan fungsi bar plot dari Seabird. Fixed size digunakan untuk mengatur ukuran grafik agar mudah dibaca dan rotation 45 untuk mengirimkan nama kecamatan yang tertera pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu hubungan desa dan PMI. Selain visualisasi data PMI, kami juga membuat korelasi hubungan antara desa dan PMI. Untuk melihat hubungan antara jumlah desa dengan jumlah PMI, kami menggunakan scatter plot atau grafik sebar. Titik-titik mewakili masing-masing kecamatan yang warnanya dibedakan berdasarkan nama kecamatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya itu Jaya. Itu pembahasan hasil penelitian selanjutnya itu ada proporsi agen pengerah. Agen pengerah adalah individu atau lembaga yang bertugas untuk merekrut, mengajak, atau mengorganisasi partisipasi orang lain dalam suatu kegiatan. Proporsi adalah menunjukkan seberapa besar bagian agen pengerah dibandingkan total keseluruhan unit yang relevan. Proporsi agen pengerah adalah perbandingan jumlah agen pengerah terhadap total unit atau populasi tertentu. Contohnya konteks, yaitu misalnya sebuah kota memiliki 10 kecamatan dan terdapat 100 relawan, diantaranya 20 relawan direkrut oleh 4 agen pengarah. Maka perhitungan proporsi agen pengarah sebagai berikut, yaitu jumlah agen pengarah atau total populasi unit. Misalnya itu ada 4 agen pengarah dari 10 kecamatan sama dengan 40%. Jumlah yang direkrut oleh agen pengarah atau total peserta yaitu 20/100 sama dengan 20%. Kontribusi agen pengerah. Dan pembahasan hasil selanjutnya yaitu proporsi agen pengerah. Berikut hasil yang telah kami proses visualisasikan dalam bentuk diagram pie chart. Kesimpulannya, yaitu berdasarkan proyek dan analisis yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut, yaitu 1. Kecamatan Gegesik merupakan penyumbang jumlah PMI terbanyak di Kabupaten Cirebon tahun 2024, diikuti oleh Arjawinangun dan Beber. Dan yang kedua yaitu jumlah desa atau keseluruhan berbanding lurus dengan jumlah PMI di banyak kecamatan, namun tidak selalu linear terhadap jumlah agen. Dan yang ketiga yaitu visualisasi ini dapat membantu Dinas Tenaga Kerja, BP 2MI, serta pemerintah desa dalam memantau dan mengatur pengiriman PMI secara tertib dan aman. Dan yang terakhir yaitu proyek ini menunjukkan bahwa Big Data tidak hanya soal teknologi tinggi, tetapi juga bisa dimulai dari pengolahan dataset lokal yang relevan dan bermanfaat bagi kebijakan publik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.